persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom Bapak Saudara. Puji nama Tuhan, apa kabar semuanya? Berjumpa kembali dengan kami di Menara Doa pada hari ini. Kita berterima kasih untuk Tuhan yang baik. Dan saya percaya di bulan yang baru ini, saya percaya Tuhan akan memberkati kita bersama-sama. Nah Bapak Saudara yang ada di Holy Spirit Room dan juga Bapak Saudara mungkin secara online, mari kita siapkan hati kita kepada Tuhan. Kita minta biarlah Tuhan melawat kita bersama-sama. Mari kita satukan hati kita, kita berdoa Bapak Saudara. Kami bersyukur ya Tuhan, untuk Tuhan yang baik buat kami. Terima kasih ya Tuhan, kalau kami boleh memasuki bulan yang baru di bulan September. Kami percaya Tuhan Engkau luar biasa dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau bawa kami hari ini ya Tuhan. Kami rindu berjumpa dengan Tuhan. Kami bawa doa-doa kami ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, ketika kami bersyukur, Tuhan Engkau menjawab doa-doa kami semua ya Tuhan. Pimpin menara doa kami ini ya Tuhan. Terpujilah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita Bapak Saudara. Ini doa kami ya Tuhan. Makasih Tuhan Engkau baik buat kami. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tatamu. Sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu, jadikanku Allahku. Sekali lagi dari awal katakan, kami berkumpul Tuhan di hadapan tatamu. Sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu,
jadikan ku awalmu. Mari sembah Dia, haleluya. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Dari awal katakan, kami berkumpul Tuhan di hadapan tangan-Mu, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu, jadikan ku anak-Mu. Angkat tanganmu sembah Dia, oh biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Sembah Dia, haleluya. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani. Ini doa kami Tuhan, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Mari Bapak Saudara datang sembah Tuhan. Kami ya Tuhan datang hari ini ya Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan atas ya Tuhan bangsa kami Indonesia. Kami mohon ya Tuhan, ketika kami berseru Tuhan jawab doa-doa kami. Biarlah ya Tuhan kasih-Mu ya Tuhan Engkau curahkan buat kami. Pulihkan ya Tuhan negeri kami, pulihkan bangsa kami ya Tuhan. Oh, ini doa
bertelur, semua lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus. Ya, Yesus Tuhan. Angkat kedua tanganmu Bapak Saudara, sembah Dia. Haleluya. Oh, biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan. Sekali lagi, Samaria, biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh negeri ini, ya Tuhan, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh negeri ini. Ini doa kami Tuhan, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Mari kita mulai datang sembah Tuhan Bapak Saudara. Angkat hatimu berdoa dengan segenap hatimu, sembah Dia, bawa hidupmu. Mari datang sembah Dia, bawa keluargamu, bawa kotamu, bawa bangsa ini kepada Tuhan. Oh Ralamaya Syadana, kami datang menyembah-Mu ya Tuhan. Kami minta belas kasih Kau curahkan bagi bangsa kami ya Tuhan. Ini doa kami kepadamu ya Tuhan Yesus. Haleluya. Lawan bangsa kami Tuhan. Haleluya.
Pulihkan Tuhan. Oh ya nama. Kembalikan bangsa kami. Kembalikan bangsa kami. Kami mengangkat tangan kami untuk bangsa kami, ya Tuhan. Ampuni ya Tuhan. Makasih Tuhan. Makasih. Oh Ralamaya Syata. Ini doa kami ya Tuhan. Bersama-sama katakan ya Tuhan. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu, Tuhan pulihkan, ampunilah bangsa kami dan pulihkan kembali negeri kami. Ini doa kami ya Tuhan. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan ya Tuhan, kembalikan bangsa kami kepadamu, oh Tuhan pulihkan, ampunilah bangsa kami dan pulihkan kembali negeri kami. Dari awal kami umat-Mu, kami umat-Mu, rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat.
katakan kuasanya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan, kemuliaan Tuhan telah turun. Katakan kuasanya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan, kemuliaan Tuhan telah turun. Kemuliaan Tuhan telah turun. Haleluya. Kemuliaan Tuhan telah bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Saat ini berdiri dan berdoa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari dari awal naikkan pujian ini, katakan syukurku. Syukur setiap rencanamu dan rancanganmu dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Kami ucapkan berkat, ku ucapkan berkat atas Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan datang. Saat ini berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Sekali lagi, saudara. Saat ini berdiri dan berdoa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kita satukan hati kita berdoa untuk kita, untuk Indonesia, saudara. Bapa, kami angkat tangan kami.
Kami mau berkata, tenanglah, damailah Indonesiaku. Dalam nama Yesus, tenanglah Indonesiaku, amanlah Indonesiaku. Tuhan, biarlah ya Tuhan, shalom itu turun atas bangsa kami. Kami minta ya Tuhan, Engkau berikan ya Tuhan hati yang bijaksana bagi presiden kami Tuhan, untuk mengambil keputusan-keputusan yang tepat pada masa-masa saat ini ya Tuhan. Kami berdoa Bapa dalam nama Yesus. Ya Tuhan, biarlah ya Tuhan setiap keputusan semua pembantu presiden, baik Panglima TNI, Kapolri, BIN ya Tuhan, bahkan semua kepala daerah Tuhan. Kami minta ada keputusan yang tepat ya Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau berikan damai sejahtera di segenap hati kami semua. Tuhan, biarlah lewat ya Tuhan peristiwa ini, keadaan ini Tuhan, kami minta Roh Kudus bekerja. Roh Kudus melayang-layang atas Indonesia. Roh Kudus melawat Indonesia. Roh Kudus membawa pertobatan, hujan pertobatan bagi Indonesia. Dalam nama Yesus, kami minta api Tuhan turun buat kami. Api Tuhan turun. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya Tuhan, roh takut akan turun atas bangsa kami. Pulihkan bangsa kami Tuhan. Pulihkan negeri kami ya Tuhan. Pulihkan ya Tuhan. Tuhan, kami percaya ya Tuhan, ada terang yang terbit atas bangsa ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Indonesia kami aman. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, Kau angkat semua ketakutan. Berikan damai sejahtera, berikan roh ya Tuhan daripada kasih-Mu Tuhan. Makasih, makasih Tuhan, makasih. Terima kasih untuk kota kami Palembang yang aman Tuhan. Makasih untuk kota kami Palembang yang aman ya Tuhan. Kota-kota di Indonesia ya Tuhan. Jakarta aman ya Bapa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih bungkus dengan kuasa darah-Mu. Ya Tuhan, biar Engkau kirim pasukan-Mu yang malaikat-Mu yang berpasukan itu Tuhan. Untuk mengawal ya Tuhan, berjaga ya atas bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala kuasa kegelapan, segala roh jahat yang akan menghancurkan bangsa ini. Keluarga-keluarga, kota-kota, kami patahkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan pulihkan kami, Tuhan sembuhkan setiap kami ya Tuhan. Makasih, urapi hamba-Mu dalam menyampaikan pesan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman dengan hati gembira, sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudara, silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Puji Tuhan, hari ini saya ingin bagikan tentang 3 faktor pemulihan bangsa. Kalau kita bicara tentang 3 faktor pemulihan bangsa, ya saudara, ya kan ini juga bicara tentang setiap keluarga dan pribadi-pribadi. Ya, setiap kita pasti mengalami banyak luka. Kayaknya Indonesia lagi sedang terluka hari-hari ini saudara. Bukan cuma secara fisik, emosional, tapi juga secara rohani. Saudara, tapi ada kabar baiknya. Ya, Tuhan memberi kita model doa ya untuk kesembuhan dan pemulihan bagi bangsa kita. Bahkan untuk setiap saudara yang sedang membutuhkan kesembuhan dan pemulihan. Sekitar 3.000 tahun yang lalu saudaraku, Tuhan berjanji kepada Raja Salomo ya bahwa Tuhan akan memulihkan, akan menyembuhkan dan memulihkan daripada bangsanya, umatnya saudaraku. Nah, janji Tuhan ini masih berlaku sampai hari ini. Yang percaya katakan amin. Saudara, kita akan baca ayat yang cukup terkenal saudaraku ya. Yaitu dari 2 Tawarik 7 ayat 14. Inilah ya saudara perintah Tuhan. Ya kan, di dalam setiap perintah ada janji Tuhan saudaraku untuk Salomo pada waktu itu. Ini juga masih berlaku ayat ini buat setiap kita akan belajar. 1, 2, 3. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Saya melihat di sini saudara bahwa janji Tuhan ini dalam 2 Tawarik 7:14 bukan untuk semua orang, bukan untuk semua orang, tetapi khusus hanya untuk siapa? Umat Tuhan yang menyebut nama Tuhan.
dan umatku yang atasnya namaku disebut. Saudara, ini janji ya. Kita tahu bahwa pola kerja berkat dan mujizat Tuhan itu ada 3. Pertama apa saudara? Ada perintah Tuhan. Ya, ada perintah Tuhan. Sepanjang saudara dapatkan perintah firman, saudaraku, itu di situ. Yang kedua, pasti ada apa? Janji daripada berkat Tuhan. Nah, itu dia. Setiap ada perintah, di situ ada janji. Katakan amin. Ya, kalau perintah secara khusus, saudara percaya ini ada janji. Yang ketiga ada apa? Resiko. Ya, untuk mentaatinya. Bagian kita adalah mentaatinya, walaupun itu ada resiko. Nah, hari ini saudara, ada 3 perintah Tuhan, ya kan? Yang di dalamnya ada janji, ya kan? Kalau kita mau melakukannya, yaitu Tuhan akan memulihkan, ya kan, bangsa kita. Tuhan akan memulihkan kota kita, memulihkan keluarga kita, dan memulihkan daripada kehidupan kita. Siapa nih saudara mau mengalami pemulihan? Coba lambaikan tangan. Saudara mau mengalami pemulihan? Saudara, ada 3 kunci penting dari janji Tuhan ini saudara. Yang pertama yang kita akan mau belajar adalah apa? Rendahkanlah diri di hadapan Tuhan. Ini jangan lupa saudaraku. Ya, rendahkan diri. Dan umatku yang atasnya namaku disebut apa? Merendahkan diri. Kerendahan hati adalah awal dari kesembuhan dan pemulihan. Ya, kita lihat beberapa hari belakangan ini, dalam minggu ini, demo besar yang kita gak pernah nyangka itu bisa terjadi. Bukan cuma di 1-2 kota, bahkan hampir seluruh Indonesia, saudaraku. Pembakaran itu adalah bentuk daripada apa saudara? Sebenarnya kemarahan. Saudaraku, ya rakyat marah, rakyat sudah mulai nggak bisa lagi menahan daripada emosi. Melihat ya kan para pemimpin bangsa kita ini yang mempertontonkan daripada kelakuannya yang apa? Yang sombong, pamer, sewena-wena. Aku punya kuasa, aku punya hak istimewa untuk berbuat ini, memutuskan itu dan lain sebagainya. Tanpa memikirkan tentang perasaan daripada rakyat yang sedang susah. Nah, kata kunci daripada setiap pemulihan adalah kita bertobat dari kesombongan. Ya, kita harus merendahkan diri. Itulah awal daripada kesembuhan. Saudara, apa sih maksudnya rendah hati? Sebenarnya kerendahan hati itu banyak orang punya pengertian-pengertian yang terlalu umum. Tapi kalau Alkitab mendefinisikan kerendahan hati itu, kita bisa menyadari, kita mengakui bahwa kita ini bukan penguasa atas hidup ini. Saudara, bahwa hanya Tuhanlah penguasa. Tuhanlah yang mengendalikan. Yang ngerti katakan amin. Kita tuh gak tahu loh apa yang akan terjadi. Saudara, jangankan besok. 1 jam ke depan, 2 jam ke depan pun tidak akan pernah terjadi. Siapa pernah menyangka saudara bahwa tiba-tiba kantor-kantor polisi semua dibakar. Gedung-gedung DPR dibakar. Saudara, ini hal yang gak pernah kita pikirkan, gak pernah diduga. Saudara Kristus, itulah di sini setiap kita sebagai manusia, peristiwa ini ingin menyadarkan kita. Saudara apa? Bahwa ya kan, kita tidak bisa kendalikan apapun dalam hidup ini. Hanya Tuhan yang bisa kendalikan. Yang percaya katakan amin. Rendah hati. Ya, kita akui kita butuh Tuhan. Ada seorang raja besar pada waktu itu sangat berkuasa. Ya, pada zamannya tuh Israel sangat kuat, sangat kaya, saudara. Raja ini bernama Hizkia. Saudara tahu, Hizkia ini dapat surat tantangan, ya kan? Bahwa pasukan Asyur, saudara, yang ganas itu, saudara, Asyur yang ganas, ya kan, yang sangat kuat, itu berencana untuk mengepung daripada kotanya, ya kan, saudara. Tetapi di sini kita melihat bagaimana Hizkia, sekalipun dia raja yang sangat besar, yang kuat, yang hebat, saudara, ini unik loh saudaraku. Ini kita boleh contoh daripada Hizkia. Apa yang dibuat? Waktu dia terima surat itu saudara, surat ancaman, tantangan itu saudara untuk perang. Hizkia, Alkitab katakan waktu dia terima ini saudara dari utusan Raja Asyur. Dia pergi ke rumah Tuhan, dia bentangkan surat itu saudara. Dia bacain sama Tuhan. Kita baca ayatnya.
Yesaya 37 ayat 14 sampai 20 kita baca. 1, 2, 3. Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan lalu membacanya. Kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Ayat 15, Hizkia berdoa di hadapan Tuhan, katanya, ya Tuhan semesta alam, Allah Israel yang bertahta di atas kerubim. Hanya Engkau sendirilah Allah, segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan dan dengarlah. Bukalah matamu ya Tuhan dan lihatlah. Dengarlah segala perkataan Sanherib yang telah dikirimnya untuk mencela Allah yang hidup. Ya Tuhan, memang raja-raja Asyur telah memusnahkan semua bangsa, negeri-negeri mereka dan menaruh para Allah mereka ke dalam api. Sebab mereka bukanlah Allah, hanya buatan tangan manusia, kayu dan batu. Sebab itu dapat dibinasakan orang. Ayat 20, maka sekarang ya Tuhan Allah kami, selamatkanlah kami dari tangannya. Supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Tuhan. Saudara tahu udah ceritanya, kerendahan hati Hizkia membuat Tuhan turun tangan dan musuh yang besar itu dikalahkan. Ayat ini saya pernah dengar saudara satu kesaksian ya daripada seseorang anak Tuhan. Dia bilang gini, wah saya tuh doa gimana caranya, saya nih tidak bisa bayar, saya punya utang banyak katanya. Saya tuh punya niat jahat tidak mau bayar utang. Tapi memang usaha pada waktu itu dia bilang, usahanya lagi benar-benar sepi. Dia sendiri tidak tahu mau buat apa. Nggak bisa bayar utang. Saudara, tiba-tiba dia doa, dia puasa. Dia dapat ayat ini. Saudaraku, apa yang dia buat saudaraku? Tuhan ajarin dia. Coba semua nota-nota utang tagihan-tagihan itu. Dia buat daftarnya saudaraku. Bon-bonnya ini kan dia lampirkan. Dia bilang, Tuhan lihat ini. Surat utang saya Tuhan. Bukan aku tidak mau bayar, tapi keadaan. Aku sudah diintimidasi, aku sudah diancam, aku sudah dipermalukan. Ini karena utang aku tidak bisa bayar Tuhan. Tapi aku percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Aku percaya Allahku sanggup mencukupi segala keperluanku untuk bayar utang ini. Supaya engkau tidak dipermalukan Tuhan. Karena janji Tuhan adalah barang siapa yang percaya tidak akan dipermalukan. Wah saudara, pada waktu dia buat seperti itu, dia dapat ayat ini, dia jembrengin semua surat utang di hadapan Tuhan. Saudara, itu imannya naik. Ada damainya seperti kayak kukuk. Ya kan saudara, seperti yang masa lalu yang banyak sampah, hujatan-hujatan orang karena utang gak bayar. Itu seperti kayak Tuhan langsung bersihkan sampah-sampah masa lalu dia. Dia bisa jalan saudara hari itu dengan penuh dengan sukacita. Saudara tahu ceritanya saudaraku selanjutnya. Dia bilang sejak saat itu saya lega, ada damai sejahtera. Karena disitulah awal daripada pemulihan keuangan dia. Dia bisa bekerja dan dia bisa bersyukur. Lalu dia boleh atur keuangan gimana. Berapa yang dapat dia sisihkan, dia bayar. Singkat kata melalui proses waktu. Dia punya keberanian untuk datangi semua penagih-penagih utang. Dengan berkata aku akan bayar, aku ada uang sekian aku bayar. Singkat kata dia bisa selesaikan semua itu. Kata kunci saudara daripada pemulihan. Awal pada pemulihan adalah apa saudara? Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Pada waktu kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita bilang, Tuhan aku yang berkuasa atas hidupku. Yang menjadi pengendali hidupku. Bukan aku, Engkau Tuhan. Engkau yang tahu. Kadang ya saudara tuh ya, kita nih susah untuk rendah hati. Betul gak saudara? Susah untuk akui kelemahan kita. Takut, malu kalau kita mau mengakui itu. Kerendahan hati itu sebuah pilihan, memang tidak mudah. Saudara, tapi kalau kita ambil keputusan untuk rendah hati di hadapan Tuhan, saya yakin tangan Tuhan akan bekerja dalam hidup kita. Saudara ya, banyak orang salah paham tentang arti kerendahan hati sejati. Coba pikirkan kerendahan hati itu seperti ini saudara. Pertama, ya rendah hati itu apa? Kita mengakui dosa kita kepada Tuhan segera setelah kita menyadarinya. Ya Tuhan ampuni aku udah salah urus dalam hal uang. Salah urus dalam keuangan. Ampuni aku Tuhan, aku bertobat. Berikan aku hikmat bagaimana aku bisa urus daripada uang dengan baik.
Beberapa di antara kita mungkin ingin butuh kesembuhan atas sakit penyakit kita. Ayo datang sama Tuhan, akui Tuhan, ampuni aku Tuhan. Ampuni dosaku. Mungkin ada kepahitan dan luka yang di dalam yang kita gak terus simpan. Tuhan suruh kita mengampuni, tapi tidak pernah kita mau selesaikan dengan pengampunan. Karena kita masih sakit. Dan itu yang menyebabkan sakit penyakit buat kita. Ketika kita merendahkan Tuhan mau ampuni. Aku ampuni dia Tuhan. Tuhan akan sembuhkan sakit penyakit saudara. Seperti Tuhan bisa pulihkan saudaraku. Semua surat hutang itu bisa lunas. Saudara juga bisa jembrengin tuh surat laboratorium. Surat daripada dokter. Tuhan aku divonis ini. Hadapkan. Gak usah malu di hadapan Tuhan. Katakan amin saudara. Ya mungkin gak dalam bentuk surat kertas. Mungkin WhatsApp, chatting yang ancaman yang membuat saudara aja takut semua. Hadapkan itu di hadapan Tuhan. Lalu cepat ampuni orang yang bersalah sama kita. Jangan balas. Ampuni sudah tidak usah balas. Jangan pikirkan balas. Saudara, serahkan. Saudara, pembalasan milik Tuhan saja. Belajar untuk melayani orang lain. Jangan tuntut minta dilayani. Berdoa terus untuk musuh-musuh kita. Inilah arti daripada rendah hati. Memang tidak mudah, sulit. Tapi ketika kita rendah hati Tuhan janji, Tuhan akan tolong kita. Ya, Tuhan selalu menentang orang yang sombong. Saudara, ya kalau kita rendah hati berkatnya apa? Saya tulis saudara, Tuhan ada di pihak kita. Pertama, kalau kita rendah hati, Tuhan akan bimbing kita. Tuhan akan ajar kita. Mazmur 25 ayat 9. Saya mau bacain buat saudara ya. Ya, ia membimbing orang-orang yang rendah hati. Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Katakan amin. Jadi kalau kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Rendah hati, aku udah tahu apa yang harus aku buat. Saudaraku, nanti dia akan kasih kita pikiran yang gak pernah kita kepikirin. Lalu dia akan kirim orang-orang yang ngomong. Oh iya ya, kita tahu. Di situ ada keputusan. Terbuka jalan. Amin saudaraku. Yang kedua, kalau kita rendah hati. Ya kan? Karena kita kan mau. Orang rendah hati, kenapa orang yang mau bisa dibimbing oleh Tuhan dan ngajar? Karena orang rendah hati mau dengar. Kita bertobat dari sombong. Oh sombong kan gak mau dengar. Maunya kita didengar, kita ngomong terus saudaraku. Ya kan? Tapi orang rendah hati mau dengar. Yang kedua adalah Tuhan akan memberkati kita. Ya Yesaya 66 ayat 2. Ya kan? Tangan Tuhan yang menjadikan segalanya. Yang ketiga adalah Tuhan memberikan kuasa, kekuatan untuk kita bisa berubah. Ada kasih karunia untuk berubah. Dan Tuhan akan memberikan kita kelegaan. Atau akan meredakan stres kalau kita rendah hati. Saudara mau dipulihkan oleh Tuhan? Perintah Tuhan pertama adalah rendah hati. Doa rendah hati harus didoakan. Tidak bisa kita mau bilang aku mau orang rendah hati. Harus doa. Doa gimana? Akui. Saudaraku. Bahwa Tuhan adalah satu-satunya yang saya miliki. Tuhan satu-satunya yang saya andalkan. Yang kedua adalah apa saudaraku di sini katakan apa? Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan apa? Dirinya, berdoa dan mencari wajahku. Yang kedua adalah carilah wajah Tuhan dengan berdoa, dengan tekun. Jadi kita harus cari wajah Tuhan. Wajah Tuhan itu apa sih? Hadirat Tuhan. Ada saudara bilang, cari wajah Tuhan itu bisa hadirat Tuhan. Aku cari tangan Tuhan itu bicara pertolongan Tuhan, berkat Tuhan, mujizat Tuhan, saudaraku. Nah, tidak salah kita menginginkan mujizat. Tidak salah kita minta pertolongan Tuhan, saudara. Tetapi saya ingin beritahu, di masa-masa saudara ingin, ya kan, mengalami yang namanya kesembuhan dan pemulihan. Coba saudara, ya kan, lebih banyak masuk dalam hadirat Tuhan. Katakan amin. Karena hadirat Tuhan ini yang menyembuhkan sebelum dia bekerja. Saudara untuk melakukan mujizat, memberkati, menyembuhkan kita. Dia akan sembuhkan dulu luka-luka yang di dalam kita. Dan itu gak bisa langsung sembuh ya. Ya kan sekali kita lepaskan pengampunan. Kita mulai memberkati orang. Saudara Yesus. Ya kan? Kadang-kadang saya nangkap begini. Kenapa orang utang tuh gak bisa bayar? Gak bisa lunas-lunas. Karena pasti orang yang punya utang, kalau kita punya utang, biasanya kalau
Orang yang ngasih utang sama kita orangnya ganas. Selalu ngomongnya hajar kita terus. Betul gak saudara? Sampai akhirnya kita tuh pahitnya sepahit-pahitnya. Kita simpan. Dampaknya apa saudara? Kita gak punya kekuatan untuk menerima berkat supaya kita bisa bayar utangnya. Kata kuncinya kenapa kita harus cari wajah Tuhan dulu. Karena di dalam hadirat Tuhan kita bilang, Tuhan aku minta berkat-Mu turun untuk si penagih utang ini Tuhan. Dia sudah ngomong kata-kata yang sudah sangat tajam. Melukai, merugikan, menghancurkan saya. Tuhan berkati dia, sembuhkan saya. Sembuhkan. Itu bisa nangis. Nangis terus nangis. Setiap luka. Setelah sembuh total. Saudara akan lihat. Saudara akan punya kekuatan untuk menerima berkat yang Tuhan sediakan buat saudara. Yang ngerti katakan amin saudara. Jadi cari wajah Tuhan dulu saudaraku ya. Ya kan? Cari wajah, cari. Dengan cara apa? Doa, muji, nyembah, ucap syukur. Naikkan nyanyian bahasa roh saudara. Ibadah, masuk hadirat. Sampai saudara berkata bahwa Tuhan sembuhkan, pulihkan hati yang di dalam. Sembuhkan hatiku, pikiranku, sembuhkan. Beri saya iman untuk percaya. Tuntun saya Tuhan apa yang harus saya kerjakan. Harus saya selesaikan. Tuhan saya akan kerjakan bagian saya Tuhan. Tapi nanti Tuhan akan kerjakan apa yang tidak bisa saya kerjakan. Saya yakin saudara Kristus ya kan. Mujizat masih ada buat setiap kita. Katakan amin saudaraku ya. Doa saudaraku. Yang ketiga adalah apa saudaraku ya kan. Di dalam 2 Tawarik 7 ayat 14 katakan kita harus apa? Bertobat dan hidup dalam kebenaran ya. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku dan berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Jadi saudara, yang ketiga, yang pertama adalah kita merendahkan diri, yang kedua adalah kita mencari wajah Tuhan, lalu kita berdoa kepada Tuhan, minta sama Tuhan ya, untuk Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan kita. Nah, ini yang paling penting saudara, ketiga, kita bertobat. Pertobatan itu bukan sekedar menyesal, tetapi kita mengambil keputusan untuk apa? Merubah arah hidup kita, ya kan? Nah, pertobatan dalam bahasa Yunani-nya kita sudah tahu adalah apa? Metanoia. Katakan metanoia, saudara. Metanoia artinya apa? Perubahan pikiran. Jadi kita mengubah cara pandang kita, ya, tentang dosa, tentang Allah, tentang diri kita, saudaraku. Jadi pertobatan itu artinya gini. Ini nih yang keadaanku begini. Ya kan? Pasti ada sebabnya yang salah. Sekarang minta sama Tuhan, Tuhan berikan saya, ya kan? Hati yang baru, roh yang baru. Pertobatan. Supaya saya bisa melihat dan memandang, ya kan? Daripada keadaan saya, hidup saya, masa depan saya, ya kan? Di dalam tangan Tuhan. Seperti anak yang hilang, saudara. Anak yang hilang kita udah tahu. Awalnya dia berpikir, pikiran dia yang pertama apa saudara? Ya kan? Saya ini tinggal di rumah bapak terus. Nggak bebas, monoton, begini-begini aja. Saya inginlah cari pengalaman baru. Dia minta saudaraku, apa? Warisan yang menjadi bagiannya dari bapaknya saudara. Lalu dia pergi saudara ke negeri yang jauh. Dia jauh dari bapaknya. Apa yang dia buat saudara? Alkitab katakan dia memboroskan uangnya saudara. Dia boroskan, dia foya-foya. Ya kan? Lalu akhirnya terjadi apa saudara? Terjadi kelaparan besar. Dan dia jatuh miskin, dia jatuh melarat. Nah akhirnya dia mau cari kerja. Dapat kerja di kandang babi. Waktu dia mau makan pun gak bisa makan. Alkitab katakan dia sadar dengan keadaannya. Nah itulah metanoia. Dia bertobat. Saudara dia sadar. Di rumah bapak saya ini banyak makanan. Di sini saya gak dapat makanan. Ya kan? Lalu dia bangkit. Dia kembali kepada bapaknya. Jadi gini. Ya kan? Kisah anak yang hilang merupakan satu gambaran tentang pertobatan itu membawa apa? Pemulihan dan sukacita. Katakan amin. Pertobatan itu berubah pikiran. Ya, saya juga yakin lah. Kenapa anak yang bungsu mau keluar dari rumah? Dia berpikir, ya kan saudaraku, ya kan rumahnya ini monoton gitu saudara.
Kalau saudara kekristenan saya merasa monoton, saya yakin jangan-jangan saudara belum lahir baru. Karena kalau orang yang sudah lahir baru, yang namanya nyembah, masuk hadirat, rendah hati, mengampuni, memberi, murah hati, itu pasti ada benih. Alkitab kan ada kodrat ilahi yang ditanam. Yang membuat awalnya memang kayaknya belum terbiasa, tapi memang suka nih, enak nih. Dengar firman, nyanyi nyembah masuk hadirat, saudara pasti ada rasa enaknya. Walaupun tidak bisa terlalu lama karena masih baru. Tapi kalau saudara terus latih, akhirnya jadi terbiasa. Ketika saudara tinggalkan yang kebiasaan ini, saudara jadi kering kosong. Ini kok jadi neraka ya. Saudara, kalau orang belum lahir baru, dimasukin ke sorga, dia nggak betah di sorga. Masukin ke neraka, ini enak, itu masa kampanye. Saudara bisa ngerti gak sini? Katakan amin. Nah, banyak orang, kadang-kadang Tuhan izinkan kita ngalami kesakitan. Luka-luka. Saudara, baik fisika, lewat sakit penyakit, entah lewat keuangan, lewat hubungan. Ya kan saudara, usaha, pelayan segala macam, ngalami luka. Tapi Tuhan izin. Nah di sini respon kita Tuhan hanya minta 3. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Nanti Tuhan akan tuntun jalannya itu harus bagaimana untuk keluar. Bahkan Tuhan akan bawa naik, saudara naik. Karena saya nggak pernah lupa ya saudara ya. Kata-kata dari buku Peter Wagner, bukunya tentang rendah hati itu bukunya nggak terlalu tebal kok saudaraku. Dia bahas gini, kalau ada orang pernah diangkat oleh Tuhan, pasti dia pernah rendah hati. Kalau dia terus rendah hati, dia akan terus naik. Walaupun jalan kerendahan hati itu adalah jalan yang penuh resiko. Penuh dengan linangan, air mata, remukan-remukan. Karena jalan kerendahan hati itu adalah jalan di mana itu adalah jalan pertobatan setiap hari. Saudaraku Yesus Kristus. Di mana kita mau, ya Tuhan ampuni. Kita gak pernah merasa diri kita tuh paling benar. Lalu paksakan kehendak kita sendiri. Jalan kerendahan itu jalan di mana mudah sekali kita mengampuni kalau orang bersalah. Dan kita tidak permasalahkan lagi. Enggak berpikir tuh kapan dia dapat balasannya. Kapan aku bisa balas. Itu jalan kerendahan hati berat. Saudara, ya kan saudara. Mau melayani, ya kan mau membantu. Itu jalan kerendahan hati. Bukan minta dilayani, minta didahulukan. Itu enggak. Bisa berdoa buat orang-orang yang sudah melukai. Orang-orang yang memusuhi. Itu jalan kerendahan hati. Tetapi dengar baik saudara. Ketika saudara sudah diberikan kodrat DNA sorga. Saya yakin tidak terlalu sulit kalau saudara dan saya ambil keputusan untuk merendahkan diri di depan Tuhan. Doa Tuhan berikan aku. Yang kedua adalah kita mau cari wajah Tuhan. Kita selalu belajar untuk tenang tiap hari. Ada waktu-waktu tenang. Kita diam di hadapan Tuhan. Kita diam dalam hadiratnya. Kita bisa berkata bahwa aku tidak tahu apa yang harus kubuat. Aku tidak bisa paksa si A, si B. Ya kan, untuk mau lakukan ini, itu, atau kerja sini, situ. Tidak bisa. Tapi engkau Allah yang sanggup untuk kirim orang. Satu hari saudaraku, ya kan, saya kedatangan tamu dari India. Itu dulu saudaraku. Lalu ya saya setirin dia lah sama saya. Dia duduk sebelah, di belakangnya istri saya. Saya ngobrol sama dia bahwa saya ini nggak ada pembantu di rumah. Dulu nggak ada pembantu. Anaknya masih belum besar. Waduh repot dia bilang gitu. Dia kaget sama saya. Kenapa kamu kok bisa nggak punya pembantu? Gerejamu tuh kurang lebih ada 500 orang jumlah jemaat dulu. 300 sampai 500 orang jumlah jemaatnya. Ya saudaraku. Ya kan lumayan gereja cukup besar. Kalau di India orang pendeta kalau 100 orang aja. Ya kan jemaatnya itu dia udah punya full timernya berapa? Full timer tuh kerja dia. Ada yang cuci bajunya, jaga anaknya segala macam. Oh full timer saya ada sekian orang nggak kerja itu. Terus dia diam. Nggak lama saudara sampai di kantor. Dia doain saya. Tiba-tiba dia bernubuat. Mulai hari ini kamu aku akan kirim kata Tuhan. Orang-orang yang mau kerja buat kamu di rumah.
Itu bukan lagi jadi pergumulan buat kamu. Ya kan? Mereka akan setia. Saya amin aja, apa gara-gara kita ngomong seperti itu ya dia doa. Tapi enggak, benar sudah. Setelah daripada dia nubuatan, saya melihat, saudaraku, Tuhan anugerahkan orang-orang mau kerja. Kadang-kadang juga, ya istri saya juga Bu Andi tuh orangnya mau sedang ramai. Ini anak kan waktu itu kan anak sudah pada pergi nggak ada. Cuma kan kita berdua. Saya bilang cukup lah pembantu satu, bibi cuci satu. Dia bilang kurang, kita harus tambah lagi. Dia bilang, biar rumah kita kekerami. Dia bilang gitu. Sejak dari saat itu sampai hari ini saudaraku, kami tuh nggak pernah kekurangan orang untuk kerja. Ya kan? Saya selalu tanya kalau habis lebaran, ya kan? Basri, nggak balik kan? Balik lah Pak. Ngapain balik lagi? Bilang gitu kan? Iya. Saya suka bercanda, orang suka bercanda. Saya melihat. Jadi poin apa yang saya mau ngomong sama saudara untuk poin ini? Bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang mau menyediakan segala kebutuhan kita. Apa yang saudara butuhkan? Hal yang kecil. Ya kan? Hal yang kecil. Poinnya adalah pertama, rendahkan diri di hadapan Tuhan. Cari wajah Tuhan. Kemarin saya melayani di satu kota Jawa Timur, saudaraku, gerejanya. Sharing, ibu gembalanya dia cerita. Bagaimana pada waktu, saya kan khotbah tentang pengampunan, salah satu khotbah tentang pengampunan. Saya gak ngerti kenapa ngomong tentang hati, tentang pengampunan, tentang pahit, tentang luka dan sebagainya. Lalu ibu gembala dia cerita, Pak, betul loh Pak, pada satu hari dimana saya tuh kalau masuk hadirat Tuhan, dilawat, saya tuh bukan panggil bapak, tapi panggil papa. Rupanya dia cerita tentang masa kecil dia. Ya kan, dia tuh senang sekali waktu umur 5 tahun dibeliin sepeda roda 3 oleh mamanya. Pulang sekolah, dibawa dia ke tokonya. Mamanya kasih uang itu, langsung dia pulang, dia senang. Dia main sepeda. Pas papanya pulang kerja, dia bilang gitu kan, karena rumahnya halamannya agak luas, dia bilang, dia main sepeda di depan bapaknya. Bapaknya lihat dia naik sepeda, langsung sepeda, kau berdiri, diangkat sepeda itu, dibawalah saya, dia bilang dia, ke toko itu, dipulangin sepedanya, dia minta balik uang itu. Saya masih kecil pada waktu itu, saya bingung, itu mungkin luka dalam buat dia. Tapi apa yang dibuat saudara terjadi? Dia bilang, setiap kali saya masuk hadirat Tuhan, saya cari wajah Tuhan. Itu yang ada tuh cuma panggil papa. Saya bilang, Tuhan Roh Kudus sedang sembuhkan luka-luka ibu. Ya betul, beberapa lama kemudian saya tuh belum lepas dengan papa. Luka saya hilang dengan papa. Poin yang mau saya sampaikan adalah kenapa kita harus cari wajah Tuhan. Sering cari wajah Tuhan. Coba saudara, selain saudara buka itu yang namanya surat utang, surat laboratorium, surat ancaman, apa segala macam di hadapan Tuhan. Dibuka juga hatinya selebar-lebarnya, sedalam-dalamnya. Supaya Tuhan bisa temukan teko. Sampah pertama. Saya bilang itu sampah pertama. Yang menyumbat daripada aliran air hidup itu. Aliran berkat itu. Dalam hidup. Saudara, jadi pada waktu dalam hadirat orang itu cepat keluar. Mesti dalam hadirat saudara harus diam. Luka mana yang belum disembuh. Ini sampai total. Kalau luka kita sudah disembuh, maka terang Tuhan akan terbit atas hidup kita. Saudara, terang itulah yang membawa apa saudara? Itu dampak berkatnya rohani, berkatnya jasmani sembuh, hubungannya baik, keuangan sudah dapat. Katakan amin sudah. Ini kata kuncinya. Saya percaya saudaraku. 3 kunci untuk pemulihan daripada bangsa ini. Yang pertama adalah apa saudara? Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Yang kedua apa saudaraku? Kita harus cari wajah Tuhan dengan berdoa dengan tekun. Lalu yang ketiga apa? Bertobat dan hidup dalam kebenaran. Saya berdoa saudara diberkati dengan pesan ini. Yuk kita begini. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Siapkan diri makan perjamuan kudus saudara. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan
kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mari saudara tutup matanya. Saudara yang rindu untuk terjadinya kesembuhan dan pemulihan, mari boleh merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari rendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari doa saudaraku datang pada Tuhan. Akui semua dosa dan salah. Kami mohon ampun ya Tuhan. Ampuni dosa dan salahku ya Tuhan. Aku mau mengampuni orang yang bersalah padaku ya Tuhan. Aku ya Tuhan mengambil keputusan, biarlah pembalasan milik Tuhan. Aku serahkan hak untuk membalas. Tuhan berikan kami hati seorang hamba untuk bisa melayani. Tuhan kami berdoa untuk orang-orang ya Tuhan. Untuk bahkan semua orang-orang yang melukai hidup kami. Hari ini Tuhan kami mau merendahkan diri kami. Kami sujud di kaki-Mu Tuhan. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Kami mau cari wajah-Mu. Kami mau masuk hadirat-Mu. Tuhan kami butuh hadirat untuk memulihkan segala luka hati kami. Kekecewaan kami, kemarahan kami. Angkat semua ya Tuhan. Luka-luka hidup kami Tuhan. Kami mohon Tuhan, tolong kami Tuhan. Tolong kami. Tolong kami. Tolong kami Tuhan. Sembuhkan kami, pulihkan kami Tuhan. Pulihkan anak-anak-Mu. Semua surat hutang lunas terbayar. Semua hasil laboratorium ya Tuhan diubah menjadi sembuh total. Tuhan semua surat gugatan-gugatan kami nyatakan batal dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab apa yang telah teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu istirahat mengambil roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Angkat cawan. Demikian juga mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini ya perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur atas persoalan kita dengan darah Kristus. Mari minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Hanya bagi Tuhan.
Arahkan hati pandangan kita ke surga untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang manis para Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini. Sampai Yesus datang menjemput kita permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.